Ya, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Saya hari ini bersama dengan seorang anak Tuhan yang hebat, luar biasa, yang Tuhan ukir sejarah dan karya melalui pekerjaan dan jabatan, bahkan hidup. Kiranya apa yang akan kita perbincangkan menjadi berkat bagi kita. Bersama dengan saya, Bapak Maijen atau Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sumiharjo Pakpahan PhD. Beliau banyak memberikan masukan, bahkan sumbangsi untuk negara dan bangsa, bahkan untuk banyak pekerjaan Tuhan. Ya, saya sudah bersama dengan beliau. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak Pendeta Peter Otta Ya, dan sekaligus Rektor STT. amin. Yang Ya, sangat- kita ingin lihat kesuksesan Bapak supaya bisa diceritakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, kalau bagi saya ya Pak ya, saya anggap Bapak itu sudah sukses. Saya tidak tahu Bapak nanti seperti apa menjelaskan, tapi bagi saya itu sudah sukses dengan usia dan saya lihat jabatan dan apa yang sudah dikerjakan Bapak. Kalau menurut Bapak itu teori sukses itu seperti apa Pak? Terima kasih Pak Peter Otta. Bapak sudah termasuk orang yang sukses. Amin. Teori mengatakan bahwa sukses itu adalah berhasil dalam segala hal. Amin. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berhasil. Dengan tidak melihat saya tidak punya uang, saya tidak punya jabatan, saya orang miskin, saya orang yang tidak ada andalan. Tapi ingat, ada andalan Tuhan. Amin. Itu yang pertama, jadi sukses. Sukses itu di dalam apa? Di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, dan lain hal. Dalam rumah tangga, dalam ini ya. Tapi kita ambil contoh dalam pekerjaan dan dalam pendidikan. Maka, Ya, mungkin tahan dulu Pak, nanti akan diceritakan lagi. Iya. Ya, saya pernah dengar semboyan ya, apakah ini benar atau tidak salah, ini dari versi saya. Katanya kalau masih balok ya, istilahnya balok, itu tinggal ambil kayu gergaji jadi balok. Tapi kalau sudah bintang seperti Bapak 2 bintang, itu susah ambilnya di atas. Kira-kira karir Bapak sampai bintang itu gimana? Mungkin sekilas kasih kami pandangan bagaimana karir yang hebat disertai Tuhan. ya, jadi tadi saya katakan adalah sukses itu adalah berhasil dalam segala hal. Nah, kalau mau jadi orang berhasil, maka harus mempunyai yang pertama itu adalah perencanaan yang matang. Perencanaannya, planning ya. Planning. Bikin suatu perencanaan yang matang. Baik itu dari sejak kecil sudah harus dididik. Membuat suatu perencanaan. Akan jadi apa saya? Dan bagaimana mencapai itu? Apakah itu yang disebut dengan gantungkan cita-cita setinggi langit? Termasuk dalam ya. itu. Jadi punya perencanaan yang matang. Karena begitu kita membuat suatu perencanaan yang matang, keberhasilan kita itu sudah 60% terjamin. Amin. Oleh karena itu konsisten, laksanakan itu perencanaan dengan baik. Dan selama mengerjakan itu, maka evaluasi. Baik terhadap diri sendiri, baik terhadap pekerjaan yang kita rencanakan itu, baik tentunya kita evaluasi semua pendukung. Guru Jadi, itu pendukung. faktor eksternal Ya, juga penting ya. eksternal dan diri kita. Apakah termasuk kelemahan kita juga dievaluasi? Ya, sama semua. Jadi artinya dievaluasi. Kenapa saya tidak berhasil? Oh ya, Kenapa weakness-nya saya tidak ya. juara 1 dalam sekolah? Amin. Kenapa Bu? Ini kenapa? Maka hasil dari evaluasi itu laksanakan untuk mencapai lebih Oke, Pak. bagus. Artinya bahwa seperti tadi saya katakan di awal bahwa pasti di rating Bapak itu banyak, rating 82 ya. Tapi yang jadi bintang 1, bintang 2 atau sampai bintang 4 kan bisa terhitung. Bapak bisa sampai bintang 2 itu gimana cara perencanaan, historinya sampai ya mendapat bintang. Saya bilang, oh di atas itu harus dipetik, ada usaha yang keras. Jadi setelah itu kan setelah dievaluasi
sebagai contoh, saya ketika masih anak-anak, kami adalah dari keluarga yang katakanlah tidak berada. Orang tua saya meninggal, bapak saya meninggal ketika usianya 39 tahun. Masih Kami muda ya? Ya, kami 5 bersaudara. 5 anak? bersaudara. Wow. Saya anak ketiga. Berarti mama yang strong ya? Ya, strong. Jadi saya katakan kepada mama saya ketika umur saya 9 tahun, Ma, kita harus keluar dari kemiskinan ini. Itu yang tekad namanya, tujuan, goal tadi ya Pak ya? Harus ada target. Amin. Jadi harus keluar kita dari kemiskinan. Bagaimana caramu supaya keluar dari kemiskinan? Saya harus sekolah. Harus sekolah ya? Sekolahnya pun harus sekolah unggulan. The best ya? Ya, Waktu itu di Medan, the best ya? di Pematang Siantar. Pematang Siantar. Jadi itu saya targetnya, saya bilang saya harus masuk STM HKBP. STM Ketika HKBP itu ya? 4 tahun ya, 4 tahun, dan itu masih ya dikelola oleh Jerman dan lain Oh, sebagainya. luar negeri ya? Ya, dan muridnya itu mesin 30, listrik 30, bangunan 30 orang. Cuma 90. Cuma 90 Oh. untuk 3 jurusan. Nah, ya. Berarti melewati seleksi yang ketat ya? Ya, Karena cuma 30. Ya, seleksi yang ketat. Nah, dan Apalagi 4 tahun Pak ya? ya, 4 Oh, tahun. aduh. Jadi sampai kelas 4. Inilah modal saya berangkat merantau. Amin, amin. Berangkat merantau, dan tentunya karena ketidakadaan itu kita mencoba katakanlah ikut seleksi di dalam penerimaan calon taruna AKB. Nah, Itu umur berapa tuh dari Pak? Umur Palembang. berapa? Saya kalau nggak salah 18 tahun ya. Belum punya pengalaman, belum ada Belum support, punya pengalaman, tidak ibu yang tahu. membesarkan. Notabene tadi Pak ya catatannya sederhana gitu ya, tidak mampu ya. Dan tidak tahu Tidak apa tahu itu ya. tentara. Wah, Kita luar tidak biasa. tahu. Tetapi kita masuk. Gitu ya. Berbekal apa? Berbekal dari ini STM tadi HKBP, dan itu STM diambil yang terakhir. Terakhir ya. Dan saya adalah orang yang beruntung. Nah, setelah itu saya lulus. Katakanlah nyatakan Lulus lulus. ya. Berkarya Berkarya. di TNI Angkatan Darat, saya Korps Kavaleri. Pertama. Kavaleri itu apa Pak? Mohon maaf, kami awam ini. Ya, kavaleri itu adalah tentara yang paling gampang lah, yang menggunakan kendaraan tempur, tank, Oh. panser, kuda di dalam melaksanakan suatu kegiatan pertempuran, kira-kira seperti itu. Nah, tentunya tidak ujuk-ujuk seseorang perwira itu langsung mendapat pangkat tepat waktu, kemudian jabatan yang tepat waktu yang sudah terorganisir. Tidak, harus ada karya. Karya ini kita capai manakala karya kita tinggi. Gitu Pak ya. Kalau tidak berkarya tinggi, tentunya kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita bekerja keras, jujur dan terpercaya, maka atasan kita lah yang Menilai ya. menilai dan mendorong kita supaya lebih tinggi. Karena mereka yang tahu. Mereka yang tahu. Oh, ini sudah matang di sini, naik. Tapi bukan asal Bapak senang, ABS ya. Di dalam prinsip hidup itu tidak boleh seperti Tidak boleh jadi ya. karier. Berarti itu kiat-kiat juga ya, termasuk kiat-kiat sukses ya Pak ya. Jadi kiat sukses itu kan begini. Kiat sukses itu kita harus memiliki pengetahuan yang Tangguh ya, yang tinggi, tinggi ya, dan mempunyai hati dan mental yang kuat, kuat ya. serta tentunya fisik yang kuat. Amin. Nah, dari situlah kita bisa menduduki jabatan yang lebih tinggi, pemikiran yang lebih tinggi. Nah, kalau tidak kuat kan susah, gampang terkontaminasi kondisi atau situasi di sekitar kita. Nah, manakala itu sudah terkontaminasi, maka kita akan rusak. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa semua orang melihat ke kita. Ketika dia melihat kita, pantas atau tidak orang ini untuk menduduki jabatan itu, untuk naik pangkat itu. Nah,
Dan juga kiat itu tentunya tidak serta merta karena kita diri sendiri, tidak. Kita harus tekun berdoa. Senantiasa bersyukur. Religius ya, bersyukur. Ya, bersyukur itu dan tekun berdoa. Tekun berdoa ya. Jangan kita mengatakan, oh karena kekuatan saya sendiri, Ya, saya ya. itu Awal kehancuran ya. awal kehancuran. Amin, amin, amin. Dan itu adalah dukungan teman saya, dukungan atasan saya, kan begitu, dukungan orang tua saya, dukungan saudara-saudara saya gitu. Berarti itu faktor eksternal juga penting. Eksternal sangat Ya, penting. Bapak, sampai Bapak menduduki jabatan yang kalau saya dengar katanya cukup banyak ya. Pernah bertugas di 86 negara ya Pak ya. Ya, bagaimana Bapak sebagai orang Kristen, iman kepada Kristus dengan bawahan? Kira-kira gimana sikap pada waktu mereka salah, pada waktu mereka baik? Apakah punishment langsung atau rewardnya dalam pengajawantaannya gimana itu Pak? Jadi begini kan, kalau seorang pemimpin, maka dia berfungsi sebagai bapak. Sebagai Bapak ya. Berfungsi sebagai komandan. Berarti pengayom ya. Ya. Berfungsi sebagai guru. Sebagai guru. Sebagai bapak. Kita ambillah teladan dari ketika Yesus Kristus dengan murid-muridnya. Maka Yesus Kristus ketika itu berfungsi sebagai bapak. Amin. Berfungsi sebagai bapak berarti apa? Memberikan hidup kepada anak-anaknya, memberikan pendidikan kepada anaknya manakala dia sebagai guru. Dan sebagai komandan yang salah Ya. ditegur dan harus berani menegur. Ya, yang baik dikasihlah itu tadi suatu penghargaan atau reward. Betul. Nah, betul. maka kita harus tahu fungsi itu. Jangan hanya fungsinya sebagai pemimpin. Kalau hanya fungsinya sebagai pemimpin, itu tidak mau tahu terhadap anak buah. Jadi sebagai bapak, Tuhan Yesus kepada murid-muridnya seperti apa? Duduk satu meja, sama-sama kita memecahkan Amin. suatu masalah, ya begitu. Jangan dibiarkan, harus pecahkan masalah tersebut. Nah, tauladan sebagai seorang bapak, jangan melakukan kesalahan di depan anak buah. Ya kan? Penting ya. Kalaupun kita melakukan salah, saya minta maaf. Berbesar hati ya. Berbesar hati. Amin. Berbesar hati. Nah, Dan ini malah itu jadi teladan ya. teladan. Pemimpin saya aja mau minta maaf. Iya. Lu anak buah atau di bawah kok tidak mau minta maaf gitu ya. itu paling penting itu ya. Ya, berapa tahun Bapak mulai jadi tentara sampai pensiun? Itu berapa tahun berdinas? Ya. Dari pendidikan Pak, mulai dari pendidikan. Ya, jadi ada aturan ya. Maksudnya aturan berapa usia, tahun semua ya. itu? Ada aturan usia kan. Ya, begitu. ada usia betul. Kami dididik di Akabri itu adalah 4 tahun. 4 tahun ya. Saya masuk 78, keluar 82. Berarti sama dengan sarjana itu ya. Sarjana 4 tahun. Ya, 4 tahun. Dan masa kerja atau dinas aktif itu adalah 58 tahun. 58 tambah 4 pakai 62. Ya. Itu umur 58 tahun itu pensiun. Pensiun. Bagi perwira. Ya. Maka dari mulai 82 sampai 2016 itu 2016 saya pensiun. Ya, dari jenjang waktu yang panjang itu, masalah apa yang betul-betul susah, rumit, dan kalau boleh kita hands up gitu, tapi ada mujizat Tuhan. Boleh sekilas Pak. Jadi begini, memang ada orang yang mudah tergoyah. Boleh dikatakan, udah jenuh, letih, dan lain sebagainya. Ada juga kita, apalagi saya dari minoritas, baik dari segi agama maupun suku, saya minoritas. Termasuk minoritas uang sedikit. Ya, minoritas uang. Jadi saya tidak lulus ini, tidak masuk ini, tidak naik ini, tidak naik. Itu adalah salah.
Maka Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku, ketuklah pintuku, Amin. katanya kira-kira seperti itu. Akan kubukakan Amin. dan akan kuterima. Amin. Nah, ini prinsip-prinsip seperti ini. Ya. Maka yang paling penting bagi kita adalah bekali diri. Ya. Kalau orang lain hanya 2, kita harus 10. Wow. Kalau kita misalnya katakanlah pesaing kita itu hanya 1 bahasa dia tahu, kita bila perlu 3 bahasa. Sehingga kita bisa dikirim ke sana, dikirim ke sana, Wah, dikirim betul, ke ya. sana. Ada nilai unggul ya, Ya. nilai unggul Jadi, yang dijual. Iya, jadi juga kita harus mempunyai daya saing yang berkelanjutan. Maksudnya daya saing yang berkelanjutan itu seperti ini. Kalau saya misalnya memproduksi, katakanlah mobil, Mobil ya. saya contohkan mobil. Contoh mobil. Nah, maka mobil saya ini, jika hari ini atau tahun ini yang paling diminati orang, bagaimana nanti masih diminati kira-kira 5 tahun ke depan. Nah, supaya diminati keluaran saya pada 5 tahun mendatang, saya perbaiki ini. Itulah perencanaan itu tadi. Dipelajari apa lingkungan kita itu, apa yang diinginkan oleh lingkungan. Kita siapkan diri kita, jadi berkelanjutan, daya saing yang berkelanjutan. Jangan hanya sekali. Saya berdaya saing dari mulai komandan beton. Maka sudah berbeda daya saing yang pada tingkat komandan kopi supaya menjadi komandan batalion. Gitu ya. Harus punya daya saing yang berkelanjutan. Dan harus ada kualitas ya. Kualitas. Tinggalkan itu semua pekerjaan-pekerjaan yang tidak mendukung karya. Ya, Roh Kudus adalah punya karya Roh Kudus kan. Apa itu karya Roh Kudus? Merubah diri kita dari tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak unggul menjadi unggul. Kita percayai. Amin. Dengan kiat sukses dan histori yang begitu luar biasa, ada nggak pegangan ayat yang mungkin ya tidak harus literal gitu, tapi intinya yang Bapak selalu katakan kalau ada masalah, ada perjuangan yang besar, pergumulan, ayat ini yang menguatkan saya. Jadi bagi saya seperti ini, orang tua adalah segalanya bagi saya, apalagi seorang ibu. Orang tua ya. Ya, jadi Keluaran 20 ayat 12 ya. Ya. Isinya sangat sederhana. Hormatilah Hormatilah ibumu dan ayahmu. Amin. Supaya Lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhanmu, ya, Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi lanjut usia. Lanjut usia itu karena menghormati, sukses karena menghormati orang tua ya. Kalau lanjut usia itu berarti berkarya. Amin. Jangan berhenti berkarya. Amin. Hormati orang tua. Amin. Amin. Bagaimana kalau tidak menghormati orang tua? Kan seperti itu. Dan kita harus tekun berdoa. Amin. Dan bersyukur. Amin. Ya, ayat itu kan menjadi pedoman untuk Bapak. Bagaimana Bapak menerapkan dalam satu sisi seorang militer yang identik dengan keras, tapi Bapak tadi berkata harus ada kasih, ada pendidikan terhadap anak-anak. Bagaimana caranya itu Pak terhadap anak-anak? Anak-anak ini kan tidak ada orang tua yang mendambakan anaknya tidak sukses, Betul. tidak berhasil, Ya. tidak ada. Oleh karena itu kita dari sejak kecil tanamkan rohani seperti apa sih? Agama itu sangat penting. Supaya apa? Supaya ada gantungan hidupnya. Amin. Kalau tidak ada, katakanlah pendidikan agama terhadap anak, nggak ada gantungannya. Dia bergantung kepada orang lain. Apakah itu seorang ayah? Kalau ayahnya atau ibunya Tiba-tiba mati. tiba-tiba mati
tidak ada pegangan hidup. Iya, Dia pergi ke sana, dikecewakan. berubah dia. Iya, betul ya. Dirubah supaya kamu berubah. Tapi karena ini adalah pendidikan. Kemudian disiplin. Dari sejak kecil itu disiplin sudah harus diajar. Jadi katakanlah di atas 5 tahun, dia mulai diajar bangun jam sekian, makan jam sekian, banyaknya sekian. Ya, kalau zaman sekarang main HP itu diatur. Sekarang kita menghadapi ancaman yang sangat serius terhadap keberadaan digital ini ya. ya, game online. Ini sangat merusak. Karena apa? Orang tua tidak menjadi idola sekarang, Pak. Iya. Yang betul. ada di game itu Iya, betul. menjadi idola. Untung-untungan baik, kalau jahat. Ya, untung-untungan aja. Nah, kalau orang tua bisa mengendalikan ini, kamu megang HP atau menonton televisi hanya 1 jam. Hanya 1 jam, hanya 1 jam. Nah, kita kontrol dimanapun. Anak-anak saya jauh, Pak. Gitu ya. Sekolahnya jauh. Satu di Belanda, satu di Australia, begini ini. Dari mulai sejak kecil. Karena dasarnya sudah kuat ya. Ya, dasarnya sudah kuat, kita berangkatkan. Dan dasarnya rohani ya. Dasarnya rohani, itu yang paling penting ya. Maka dia akan kuat dimanapun dia berada. Ya, saya baca di profil Bapak itu dikatakan bahwa moto hidup itu kerja keras, terpercaya, dan jujur. Itu maknanya apa? Ada 3 kata, kerja keras, terpercaya atau dipercaya, dan jujur. Itu bisa dikasih pengertian ya 3 kali kata itu, Pak. Ya, jadi bekerja keras itu artinya untuk mencapai sesuatu itu tidak mudah. Maka kita harus kerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh. Pejuang yang tangguh, mempunyai perencanaan yang tangguh, komitmen yang tangguh. Jangan lupa kuasai IT. Berarti kita harus bekerja keras. Mana bisa kita tidur terus? Kalau saya, kawan saya atau pesaing saya tidur, saya melek, saya sekolah. Entah apapun saya sekolah. Bekerja keras. Jangan, kalau saya mempunyai bekerja keras, makna dari bekerja keras itu, saya harus berangkat dari rumah matahari belum terbit. Dan saya pulang ke rumah setelah matahari tenggelam. Rise and down ya. Siang Before rise and down. Ya, before rise and down. Jadi siang itu adalah waktu mencari nafkah. Berarti Waktu untuk bekerja. saya untuk bisa mencari simpulkan uang. bahwa seperti kata Salomo, seorang raja kaya raya yang berhikmat menurut Alkitab, tidak ada melebihi dia, dan orang kaya raya yang belum seperti dia menulis di Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, apa yang dijumpai tanganmu kerjakanlah semua itu sekuat tenaga, karena tidak ada lagi semua yang dikerjakan di dunia ini, di dunia orang mati. Kira-kira itu maksudnya, Pak ya. Nah, bagaimana di dalam karier saya sama seperti itu. Ketika Danton saya bekerja keras, komandan peleton. Kemudian ketika komandan kompi saya bekerja keras. Kemudian saya dipercaya untuk komandan batalion, komandan kodim, kan begitu. Wakil asisten di Kodam. Nah, ini kalau tidak bekerja keras, tadi saya katakan mata tertuju kepada kita. Baik diri kita melihat diri kita, baik atasan melihat diri kita, anak buah melihat diri, dan lingkungan melihat kita yang lebih luas. Nah, oleh karena itu, kalau ini tidak bekerja keras, tidak usah dikasih jabatan yang lebih tinggi, karena dia tidak akan mampu. Kan kira-kira itu bekerja keras. Oke, Pak. Kemudian percaya. Iya, percaya ya. Jadi terpercaya kita mengemban tugas menduduki jabatan itu dalam yang kecil sampai yang besar. Ini terpercaya modalnya. Bagaimana kalau tidak dipercaya? Saya tidak percaya bahwa dia mampu menduduki jabatan seperti itu. Saya tidak percaya bahwa dia akan menjadi salah satu deputy ya yang menangani luar negeri misalnya begitu. Bagaimana dia bisa melaksanakan bahasa Inggris saja tidak bisa misalnya kan begitu. Nah, baru jujur, kejujuran itu. Jujur ya. Kejujuran itu jangan sampai kita katakanlah itu membohongi diri kita, membohongi orang lain, ya membohongi atasan, membohongi Tuhan. Amin. Nah,
inilah yang mengapa saya katakan dalam moto saya itu, ya, itu Kerja keras, terpercaya dan jujur. Nah, dengan 3 ini kita pastilah Tuhan memikirkan memikirkan karir dari hasil karya kita. Amin. Itu karya bekerja keras, karya jujur, karya terpercaya. Oke, Bapak, dari riwayat histori yang tadi kita sudah perbincangkan bersama, bagaimana perasaan Bapak pada waktu istilahnya dapat bintang? Karena itu suatu kebanggaan ya. Pasti tidak pernah didambakan ya. Maksud tidak pernah membayangkan ya. Tetapi sebagai seorang perwira kan pasti pengen ya. Ya, itu waktu Bapak mendapatkan itu istilahnya euforia, kesenangan, ucapan syukurnya seperti apa, Pak? Ya, begini kan. Saya awali dari awal. Saya tidak pernah dulu berpikir ketika saya mengatakan kepada ibu saya, kita harus keluar dari kemiskinan ini. Itu. Artinya di setiap langkah itu kita syukuri. Tapi kita syukuri itu tentunya berdampak kepada orang lain, ya, berdampak kepada orang lain yang harus kita bawa juga seperti kita. Bintang memang tidak gampang. Betul. Kalau tidak berkarya, kita tidak mempunyai kelebihan. Ya. Makanya saya bilang tadi, bintang di atas harus ada perjuangan. Ya. Jadi ya, saya dipercaya pada tahun 2009 saya dipercaya untuk mengemban suatu jabatan dengan pangkat bintang 1, yaitu Brigadir Jenderal. Tentunya sangat bersyukur, karena apa? Tidak semua orang bisa. Betul. Ya, artinya kalau tidak mempunyai daya saing yang berkelanjutan, kita mustahil dapat itu semua. Apalagi tambah 1 bintang lagi, Pak ya. Tambah 1 Dan bintang jadi lagi. deputi di luar negeri, Ya, itu. beberapa negara ya, Pak ya. Ya, itu kesempatan yang diberikan katakanlah atasan. Ya. Itu adalah dasarnya ada kepercayaan. Jujur tadi, kerja keras ya. 3 moto tadi ya. Ya, itu kemampuan juga. Kalau tidak mampu, atasan itu tidak akan memberikan itu kepada kita. Amin. Itu prinsip. Dan jangan mengatakan saya adalah dari minoritas ini, minoritas ini. Tidak sebenarnya, karena kita adalah tidak siap untuk menjadi seorang bintang, kan kira-kira seperti itu. Amin. Ya, hidup itu kan ada timing-timingnya, ada grade-grade-nya. Iya. Dulu kita SMP, nanti kita jadi SMA kuliah, lalu kita kerja, kita ada pensiunnya. Bapak sudah melewati semua sampai pensiun. Pertanyaan terakhir, the next planning-nya sekarang untuk ya hidup yang Tuhan masih berikan, apa yang menjadi next planning yang mulia? Ini memang ketergantungan itu pasti ada bagi seorang yang sudah lanjut usia. Walaupun saya sudah tua, walaupun saya seorang doktor, apa salahnya saya mempelajari atau ikut kuliah di sekolah tinggi teologi, seperti sekolah di tempat Bapak, untuk menjadi seorang master teologi. Untuk apa? Itu tadi, berkelanjutan. Jangan saya biarkan diri saya dengan ilmu pengetahuan yang lengkap di dalam diri saya, terus saya berhenti begitu saja. Tidak. Saya ingin juga melayani Tuhan. Amin. Kan itu, melayani Tuhan. Tentunya saya siapkan bagaimana untuk bisa melayani Tuhan. Ini teologi. Tidak boleh melakukan suatu kesalahan terhadap teologi itu. Amin. Nah, kalau kita melakukan suatu kesalahan, itu karena kita tidak dididik sebagai seorang teolog. Maka saya tidak mau seperti itu. Harus saya belajar dulu. Belajar dulu saya. Amin. Baru siap untuk itu. Berapa lama? Tergantung bapak-bapak. Berapa lama menyiapkan saya menjadi suatu hamba Tuhan lah, seperti itu. Saya ingin di usia saya yang sudah katakanlah tua, tetapi saya tidak pernah merasa tua dalam pendidikan maupun pelayanan.
luar biasa Pak. Saya percaya apa yang Bapak kemukakan, Bapak ceritakan dan dikatakan hari ini pasti banyak menjadi berkat bagi kita semua. Doa kami Bapak terus berkarya, melayani. Tuhan berkati Bapak, Ibu dan anak-anak, dan seperti yang dikatakan tadi akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, dan saya percaya karunia-karunia talenta yang sudah Tuhan percayakan akan membuat Bapak menjadi berkat dalam hal rohani yang luar biasa. Tuhan berkati, Tuhan dan berkati Bapak salam juga hormat dan untuk keluarga. kita semua. Mari kita belajar bahwa kesuksesan itu tidak gampang. No pain, no gain. Tidak ada penderitaan, maka tidak ada kesuksesan. Tapi penderitaan, kesuksesan, usaha, kerja keras, dan kejujuran tadi seperti moto hambanya, itu akan membuat kita sampai titik puncak. Dan akhirnya adalah bahwa hidup ini adalah kesempatan sementara, temporary receive. Kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan tatkala kita mati, Tuhan akan berkata, anakku, engkau telah mengerjakan pekerjaanku di dunia ini dengan bertanggung jawab dan dengan setia. Dia akan menguraikan mahkota kepada kita, dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga yang kekal. Tuhan berkati kita semua. Masal ubraka. Amin. Terima kasih.